Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, semangat dari Anda yang menjadikan channel ini terus berkembang dan pastinya bisa selalu memberikan sedikit motivasi ya buat teman-teman semuanya, terutama yang telat bayar dan gagal bayar. Oke, jadi untuk video kita hari ini sebenarnya yaitu kejahatan dari pinjol legal ini melalui debt collectornya kan sudah sangat luar biasa ya. Jadi kita itu menanti sebenarnya tindakan nyata dari OJK dan AFPI. Ya, kenapa seperti itu? Karena selama ini OJK selalu menghimbau untuk selalu menggunakan pinjol-pinjol yang telah terverifikasi dan terdaftar di OJK. Tapi OJK seakan lupa bahwa permasalahan tentang himbauan untuk pinjol yang harus digunakan ini terus terjadi loh. Ya. Bukan masalah dari segi pinjolnya tidak, tapi masalahnya dari segi penagihannya. Ya. Di satu sisi memang ada kesalahan si debitur karena mereka telat bayar dan mereka tidak sesuai dengan janji mereka. Tapi apakah dengan mereka telat bayar atau tidak mampu bayar ini, mereka pantas dihina dan dicaci maki dengan iming-iming menakuti, mengintimidasi, pokoknya banyak lagi lah gitu loh. Ya, sampai saya pun juga bingung ini kayak mana sih sebenarnya. Ini tujuan OJK untuk melakukan himbauan ini ya kepada masyarakat. Silahkan pinjam sesuai dengan kemampuanmu, ya, sesuai dengan kebutuhanmu, ya. Tapi di sisi lain, ketika ada satu permasalahan, OJK seakan lepas tangan di dalam ini, dan kita mau nantikan sebenarnya tindakan nyata dari OJK dan AFPI, ya, karena merekalah selaku sutradara di semua ini, ya. Layak atau tidaknya pinjol itu tergantung dari OJK-nya sendiri, dan OJK mengeluarkan izin dari pinjol itu, OJK sudah mempertimbangkan dengan sangat matang dong. Ya, kenapa permasalahan dari segi penagihan kan itu aja permasalahannya selama ini? Kenapa tidak bisa terbenahi oleh OJK sampai detik ini? Ya, apakah OJK hanya sebatas ngeluarin izin, habis itu terserah mau ada permasalahan di kemudian hari, mau diintimidasi, mau ditakut-takuti, ya OJK terserah gitu loh. Ya, karena selama ini masyarakat sudah menyampaikan percuma dong lapor OJK. Ya, harusnya OJK introspeksi diri ini. Jadi yang kata percuma lapor OJK ini kan sudah menjadi suatu hal yang buruk citra OJK di tengah masyarakat. Makanya saya bilangin judul video saya yang paling tepat hari ini itu menanti tindakan OJK dan AFPI terkait pinjaman online yang selama ini cukup meresahkan. Ya, bukan cukup lagi, sangat meresahkan. Ya, sejak mulai COVID-19 melanda Indonesia sekitar 2020 ya, 2020. Dan di saat itu juga dengan bersamaan muncullah relaksasi umuman dari Presiden. Habis itu ada penangguhan kredit yang diumumkan juga oleh Presiden. Habis itu OJK juga mengeluarkan tentang restrukturisasi. Ya, dan untuk restrukturisasi sendiri bagi mereka yang terjebak di pinjol, sebagian besar ya itu tidak mendapatkan sama sekali. Sebagian kecil ada dengan iming-imingan, mereka juga tetap harus mengeluarkan uang mereka. Ya, jadi makanya saya bilangin menanti tindakan nyata. Ya, tindakan nyata bukan postingan dari OJK, bukan, tapi tindakan nyata tentang pembenahan masalah masyarakat yang terjebak dari pinjaman online ini gitu. Karena seakan selama ini sudah dibiarkan, jadi kayak ya sudahlah gitu loh. Ya, jadi kayak OJK terserah aja gitu loh. Jadi ketika ada laporan gimana ini tentang pinjol ini yang setahu kami sudah terdaftar, terverifikasi di OJK, sudah memenuhi syarat-syarat ini, tapi cara penagihannya ilegal loh. Ya, jawaban yang didapat apa? Negosiasi, nego bunga, selesaikan secara internal. Terus kalau memang seperti itu, kenapa OJK malah menghimbau? Gunakan saja pinjol yang sudah terverifikasi dan sudah legal, yang sudah berizin kalau endingnya
akan diadu juga antara si debitur dengan kreditur. Jadi OJK sebagai penengah di balik ini, tugas mereka apa aja sih sebenarnya? Atau hanya sebatas mencabut dan memberi izin aja? Mikir kayak mana ini gitu loh. Saya aja di YouTube sudah 2019, 20, 2021. Udah 3 tahun lebih saya ada di YouTube gitu loh. Dan tindakan nyata yang selama ini dilakukan oleh OJK terhadap orang-orang yang melapor kepada OJK tentang kejahatan pinjaman online ini apa aja sih? Ya, kan itu yang menjadi kebingungan. Apa sih yang dilakukan oleh OJK selama ini keluh kesah dari masyarakat ini, baik dari segi bunga yang besar maupun dari pola penagihan yang tidak beretika, tidak masuk akal? Apa aja sih solusi yang selama ini telah diberikan OJK gitu loh. Karena saya sudah bolak-balik nih, apa sih tindak nyata dari OJK, apa sih solusi yang diberikan OJK di tengah situasi yang seperti ini, di saat masyarakat banyaknya terjebak ke dalam masalah fintech, masalah pinjol, ya, baik itu bunga yang besar, denda yang tidak masuk akal, penagihan yang tidak beretika, apa-apa aja sih solusi yang diberikan OJK? Saya rasa nggak ada. OJK cuma bilangin, pinjamlah sesuai kebutuhanmu. Pinjamlah di pinjol yang telah terdaftar dan terverifikasi. Oke, orang-orang telah melakukan itu, ya. Orang-orang telah meminjam sesuai kebutuhan mereka, ya. Bahkan seumur hidup dia membutuhkan uang untuk seumur hidup, dia pinjam sesuai kebutuhan mereka, ya. Dia pinjam juga ke pinjol yang telah dihimbau oleh OJK ini, ya 104, 106, 105, ya. Dia pinjam. Permasalahannya terjadi apa? Permasalahannya terjadi sama debt collector. Ya, apa solusi yang bisa diberikan oleh OJK? Apa solusi yang bisa diberikan oleh AFPI? Ya. Kalau memang tidak ada solusi, buat apa lembaga itu dibentuk? Ya. Hanya sebatas memberi izin, mengeluarkan izin, ya, penyaluran ini, penyaluran itu, terus masalah yang ada di lapangan saat ini bagaimana gitu. Ya. Jadi itulah yang tidak kita temukan sampai detik ini. Makanya saya bilangin, menanti tindakan nyata dari OJK terkait pinjaman online, masalahnya sudah sangat luar biasa gitu loh. Dan terjadinya di pinjol-pinjol legal. Ya. Jadi OJK jangan pura-pura tidak tahu. AFPI juga seperti itu. AFPI oke, AFPI dia bisa melempar. Kami ini dibentuk oleh otoritas jasa keuangan. Ya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh OJK ya oke. Walaupun ada aturan-aturan kami, walaupun ada dasar-dasar hukum kami, ada visi misi kami, tapi dia di bawah naungan otoritas jasa keuangan. Ya. Jadi OJK sebenarnya yang mengatur segi ini. Jangan hanya sebatas mengeluarkan izin pinjol. Terus OJK tidak tahu lagi pinjol ini bekerja sama dengan debt collector mana. Ya, harusnya OJK sudah paham ini. Sebanyak ini masyarakat yang melapor, sebanyak ini masyarakat yang mengadu, berarti ada yang tidak beres. Ada apa ini dengan segi penagihan mereka? Kan banyak itu laporan, banyak itu pengaduan, ya. Dan tindak tegas itulah sebenarnya. Jangan dibiarkan masyarakat mencari solusi sendiri yang akan merugikan perusahaan-perusahaan yang telah menyediakan layanan jasa mereka, ya. Kalau masyarakat sudah mencari solusi sendiri, berarti mereka tidak salah dong untuk menstop dan mengakhiri. Karena ini sudah tidak ada solusi lagi. Semakin dibayar, semakin tidak selesai. Ya, coba OJK tentukan solusi yang terbaik bagi mereka yang saat ini diintimidasi, ditakut-takuti, bahkan dengan pasal perdata, pasal pidana. Ya, coba berikan solusi. Ya, coba OJK menyampaikan sekarang Anda yang telat bayar, silakan berusaha aja dulu. Soal ancaman, soal pasal-pasal itu tidak ada kami yang jamin. Kami akan berikan kelonggaran untuk Anda sampai sekian bulan ke depan. Ya, silakan diselesaikan tagihannya. Kan harusnya seperti itu. Yang selama ini masyarakat bingung ini, apakah pasal ini memang ada hubungan dengan pinjol? Apakah pasal ini memang salah satu resiko ketika kita telat bayar pinjol? Kan itu yang tidak mendapatkan satu kepastian dari masyarakat. Banyak loh debt collector di lapangan menggunakan pasal seenak mereka. Ukurannya OJK menepis hal itu. Ya, sebenarnya yang dibutuhkan solusi dari masyarakat itu cuma itu. OJK tinggal sampaikan, semua pasal yang dilontarkan oleh debt collector itu bullshit semuanya. Tidak ada hubungannya dengan Anda yang telat bayar pinjol. Ukurannya kan OJK seperti itu. Ya, sekarang Anda lanjut berusaha. Walaupun hari ini duit Anda belum ada, tapi tetap usahakan. Ya, kalau soal ancaman, soal pasal kami yang jamin itu nggak ada.
itu kan sudah salah satu solusi, kan nggak begitu sulit kok. Tapi karena selalu dibiarkan, selalu seakan nggak apa-apa, selalu dibiarkan terserah, dan masyarakat membilangi dalam diri dia, percuma lapor OJK. Ya, dan mudah-mudahan ini ada pihak OJK yang menonton, dan mereka bisa mendiskusikan bersama secara internal dari OJK, baik itu AFPI, baik itu dengan OJK-nya, baik dengan SWI-nya, dan mereka bisa berdiskusi secara internal kayak mana ini masalah fintech, masalah pinjol yang selama ini tidak bisa selesai. Ya, dan mudah-mudahan cepat mengeluarkan solusi yang terbaik, karena masyarakat sudah mulai di ujung kesabaran gitu loh ya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan OJK bisa introspeksi diri, dan OJK bisa lebih bijak lagi, lebih bisa mencarikan yang terbaik untuk masyarakat, dan bisa mencarikan solusi untuk pinjol ini. Jangan seakan pura-pura buta dan pura-pura tuli ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.